Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Tawaf. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah turunnya surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, seperti apa ya kisahnya? Untuk mengetahuinya, simak terus video ini sampai selesai ya. Surah An-Nas merupakan surah terakhir, yaitu surah ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kata Anas artinya adalah manusia. Sedangkan surah Al-Falaq merupakan surah ke-113 dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Surah An-Nas dan Al-Falaq termasuk dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kedua surah ini termasuk dalam surah Mu'awwidzatain, yaitu surah untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, tahukah kalian bagaimana kisah turunnya surah An-Nas dan Al-Falaq? Berikut ini adalah kisah turunnya surah An-Nas dan Al-Falaq. Pada suatu hari, para pemimpin Yahudi yang membenci Nabi Muhammad berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka mengutus seorang penyihir bernama Labid bin Al-A'syam untuk menyihir Nabi Muhammad. "Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami, wahai Labid," ucap salah seorang pemimpin Yahudi. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar kepada Labid bin Al-A'syam. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Nabi Muhammad. Ia berkata dengan penuh semangat, "Aku terima penawaran dari kalian." Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk berpura-pura membantu pekerjaan Nabi Muhammad dan diam-diam mencuri sisir rambut yang biasa digunakan oleh Rasulullah. Anak kecil itu menyerahkan sisir tersebut kepada Labid. Dengan sisir tersebut, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Akibat sihir Labid, Nabi Muhammad menderita sakit yang cukup parah dan tak kunjung sembuh. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Kemudian, Allah menjawab doa beliau dengan mengutus 2 malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk menjenguknya. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi Muhammad, sedangkan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi Muhammad. Lalu terjadilah percakapan antara kedua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepada Rasulullah?" Malaikat yang ada di dekat kepala Nabi pun menjawab, "Rasulullah telah terkena sihir." Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kembali, "Siapa yang telah menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" Seorang bernama Labid bin Al-A'syam telah menyihir menggunakan rambut Rasulullah yang rontok, ucap malaikat yang ada di dekat kepala Nabi. Nabi Muhammad mendengar percakapan kedua malaikat tersebut tanpa menyela mereka. Kemudian, malaikat di dekat kaki Nabi bertanya lagi, "Di mana diletakkan sihir itu?" "Di sebuah sumur Zarwan, pada bagian bawah batu." Hendaklah Muhammad pergi ke sumur tersebut, keringkan airnya, lalu angkat batunya. Di sanalah terdapat sebuah kotak yang ada di bawahnya, dan bakarlah kotak itu, jawab malaikat yang ada di dekat kepala Nabi. Pagi harinya, Nabi Muhammad mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat air sumur berwarna merah kecoklatan seperti air pacar atau inai.
Mereka menguras air sumur tersebut hingga kering, kemudian mereka mengangkat batu yang ada di dasar sumur, dan mereka menemukan sebuah kotak kecil. Kotak itu lalu dibakar dan ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq ayat 1-5 dan surah An-Nas ayat 1-6. Malaikat Jibril pun turun dari langit dan meminta Muhammad untuk membaca kedua surah tersebut yang bila ayatnya digabung berjumlah 11 ayat. Setiap satu ayat yang dibaca oleh Muhammad, maka terurailah satu simpul pada tali tersebut. Hingga akhirnya seluruh simpul telah terurai dan Nabi Muhammad pun sembuh dari sakitnya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas berisi anjuran untuk meminta perlindungan dari segala kejahatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua surah pendek tersebut kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain karena telah mampu mengobati penyakit sihir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia ya adik-adik materi tentang kisah turunnya surah An-Nas dan Al-Falaq. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Tawal. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.